Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Biarlah kami menyadari betapa pentingnya Engkau dalam hidup kami. Amin. Karena tanpa Engkau tidak ada keselamatan. Amin, Tuhan. Tanpa Engkau tidak ada perlindungan yang Amin, pasti. benar Tuhan. Tanpa Engkau tidak ada pengharapan. Haleluya. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih diberikan waktu-waktu yang masih tersisa. Karena kami tahu Tuhan, kesempatan yang masih tersisa ini merupakan persiapan kami untuk menyongsong hari kedatangan-Mu. Mari Kau tolong kami semua. Engkau layakkan kami, kuduskan kami. Tuhan. Supaya hati kami menjadi tempatnya Tuhan berada. Amin. Tempat firman-Mu, tempat roh Tuhan menaungi kehidupan kami. Urapi hamba-Mu secara khusus. Engkau boleh berkata-kata menyampaikan firman-Mu Amin. lewat hamba-Mu pada malam hari ini. Semua yang dapat mendengar, baik lewat media yang Kau percayakan, biar semua menjadi saluran berkat. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar dengan baik. Bersama kita katakan, Amin. silakan duduk, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian ya. Shalom, Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan. Ya, malam ini menjadi suatu malam yang menjadi sangat mahal bagi kita semua. Apabila kita boleh beribadah, saudara tidak perlu malu pakai masker, ya, karena memang kondisinya ya demikian, saudara, ya. Jadi saya harap bukan saja dalam ibadah, tapi dimanapun saudara beraktivitas hari-hari ini, ya mari kita hargai, ya ya himbauan-himbauan yang Tuhan izinkan kepada kita, baik yang melalui pemerintah maupun melalui para tokoh-tokoh yang Tuhan percayakan. Dan sekali lagi saudara, ya ini merupakan kesempatan bagi kita. Ya, memang menjadi suatu pergumulan berat bagi kita semua. Tapi saya yakin semua pasti kita bisa lalui karena pertolongan Tuhan. Haleluya. Budaya yang selama ini ya bersalaman, ya, dan mungkin hari-hari ini kita akan geser dulu, saudara. Jarak kita pun satu dengan yang lain. Kalau memungkinkan tidak usah terlalu rapat, ya. Dan andai kata ada yang sakit, saya sudah siapkan program untuk kita melalui live streaming, melalui YouTube kita, saudara. Ya, jadi nggak usah dipaksakan. Ya, kalau memang sakit, saya yakin Tuhan sanggup menyembuhkan saudara dimanapun saudara berada. Haleluya. Tidak harus tatap muka dengan hamba Tuhan. Di dalam iman saudara pun saudara pasti mendapatkan pertolongan Tuhan. Haleluya. Ya, jadi saya masih diberikan kesempatan, tentu karena sehat saudara. Ya, kalau enggak sehat pasti enggak bisa nyebrang ke sini. Saya tidak bisa nyebrang ke Batam, sebab di Batam sudah dihambat dengan alat mendeteksi, ya saudara. Dan juga ya tentu andai kata ada sesuatu, pastilah saya dikarantina, ya. Tentu saudara tidak mungkin bisa menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah saudara malam hari ini, ya. Dan juga di gereja kita di Baloi kita sudah persiapkan semua termasuk alat pendeteksinya, ya. Besok sudah siap sehingga dalam ibadah pun ya mungkin harus
Kalau tak menutup kemungkinan mungkin nanti pujian pun mungkin setengah suara. Supaya jangan nyemprot-nyemprot apa namanya. Ya. Ya. Supaya saling menjaga. Tapi saya yakin apapun yang kita lakukan, Kristus kepala siap menjadi pembela bagi kita semuanya. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, kita perlu menyadari, saya tidak menyangka secepat ini seizin Tuhan apa yang saya sampaikan lewat firman Tuhan dalam sejak beberapa waktu yang lalu. Sebelum suasana Natal, kita sudah membahas kitab Zefanya. Masih ingat saudara kitab Zefanya? Ya. Dan kita sudah membahas juga kitab nabi-nabi kecil yang berkaitan dengan Hagai, yang berkaitan dengan Tuhan mengukur, Tuhan mengukur kehidupan rohani kita sebelum Tuhan izinkan menghadapi musibah-musibah yang akan datang. Oleh sebab itu saya sudah sampaikan dalam kebaktian yang lalu-lalu, Tuhan paling tidak suka dengan kehidupan orang yang merasa aman. Ya. Oleh sebab itu saudara, Tuhan izinkan datang goncangan supaya kita ini menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan. Dan hari-hari ini saya melihat tidak satu bangsa yang mengalami goncangan. 100 sekian negara di dunia sedang mengalami musibah yang sama. Sedang menghadapi ketakutan yang sama. Sedang menghadapi kekhawatiran yang sama. Ya. Tentu saudara, kalau kita melihat hal ini secara global dunia sedang diingatkan Tuhan. Sedang diingatkan Tuhan bahwa ternyata manusia itu tidak ada apa-apanya kalau tidak ditolong sama Tuhan. Ternyata manusia itu terbatas sekali dalam mengatasi segala kebutuhannya. Termasuk kebutuhan kesehatan. Termasuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dan ternyata manusia itu sangat rapuh, saudara. Kalau bukan Tuhan, betul-betul menjadi sandaran hidup kita, mustahil kita bisa kuat menghadapi hari-hari yang sulit ini. Berkali-kali saya katakan, apa yang terjadi hari-hari ini belum sesulit yang akan terjadi di kemudian hari. Maka kalau kita belajar kitab Wahyu, kita telah temukan banyak hal yang Tuhan izinkan mengingatkan kita. Dimulai dari Wahyu pasal yang pertama. Dan terus menuju kepada Wahyu 2, Wahyu 3. Secara spesifik Tuhan memperingatkan semua gerejanya. Semua model jemaat yang ada dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Diingatkan Tuhan. Dan peringatan yang begitu tegas dari Tuhan. Kalimat yang sangat betul-betul menghimbau kita. Barang siapa menang. Barang siapa menang. Ke semua jemaat Tuhan ingatkan, barang siapa menang. Berarti hal yang paling sangat-sangat memprihatinkan kalau kita kalah. Kalah menghadapi segala hal yang terjadi. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan
sebelum kita mengalami kekalahan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Setiap kali Tuhan berbicara, Dia ingatkan barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dan selalu ditutup dengan kalimat sebelum ditutup setiap peringatan kepada jemaat. Barang siapa menang. Dari sini kita perlu belajar kenapa kitab Wahyu mengingatkan hal yang demikian. Karena dunia akan berhadapan dengan kesusahan besar. Dan kesusahan besar itu mulai ketika materai-materai dibuka. Ada 7 materai. Dan setiap materai dibuka, maka datanglah bencana. Datanglah musibah menghantam dunia. Tapi saya melihat Tuhan tidak hanya sebatas membukakan materai atau rahasia. Berlanjut dengan sangkakala ditiup. Kalau kita belajar tentang sangkakala, untuk apa sangkakala ditiup? Dalam zaman perjanjian lama adalah untuk mengumpulkan. Agar setiap bergerak, berkumpul dan bergerak, itu semua ada hubungan dengan tiupan sangkakala. Jadi kalau sangkakala ditiup, berarti Tuhan ingin kita bergerak. Tentu kalau kita bergerak, adalah bergerak untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tidak banyak waktu lagi. Tidak banyak kesempatan lagi kalau kita melihat firman Tuhan. Dan ketika sangkakala ditiup, ternyata musibah-musibah semakin mengerikan. Dan setelah sangkakala ditiup, selesai sangkakala ditiup, tidak ada lagi kesempatan. Hanya tinggal menunggu cawan murka ditumpahkan. Maka kalau kita penghukuman dari Tuhan ada 3 periode. Periode pertama, supaya kita memahami rahasia kehendak Tuhan. Periode yang kedua, supaya kita betul-betul mempersiapkan diri. Tapi periode yang ketiga, tak ada lagi kesempatan, kecuali menanggung cawan murka Tuhan. Oleh sebab itu, kitab Wahyu, berkali-kali saya sudah mengingatkan jemaat, supaya saudara dan saya betul-betul membuka diri untuk terbuka hati, mempersiapkan diri. Jangan berada pada zona aman. Maka goncangan yang terjadi ini semua untuk membangunkan kita kembali. Bukan satu negara loh. 180 sekian negara di dunia. Ini musibah global. Ya. Dan saudara melihat, tidak heran banyak orang yang bingung dan gelisah. Saya tidak perlu menyampaikan itu, saudara lebih mendapatkan informasi. Mungkin lebih cepat dibandingkan saya mendapatkan informasi.
Tapi yang mau saya tekankan tujuan khotbah saya malam hari ini dalam ibadah pendalaman Alkitab malam hari ini. Saya ingin saudara tahu kenapa ini terjadi. Dalam minggu-minggu yang lalu saya katakan, dalam menghadapi hari Tuhan yang sudah semakin dekat, Jepanya mengingatkan kita, jalan keluar untuk menghadapinya, beribadah dengan bahu-membahu. Beribadah dengan bahu-membahu. Kalau suratan Judas berkata, kita sedang berjuang, dan perjuangan kita adalah keselamatan bersama. Itu Judas ayat 3, saudara. Begitu, Pak. Ya. Ayat 3. Ayat yang ketiga, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengar kata-kata nubuat ini. Judas ayat 3. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Apa? Tentang keselamatan kita bersama. Jadi hari-hari ini perjuangan kita adalah keselamatan bersama. Tentang keselamatan bersama. Apa inti tentang keselamatan bersama? Terus, Pak. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu. Ya, terus. Dan menasihati kamu. Ya. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Demi keselamatan bersama. Perjuangan kita adalah perjuangan mempertahankan iman. Hari-hari ini, saudara, kasih persaudaraan harus makin kuat. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika musibah ini berkelanjutan, saudara-saudara harus bahu-membahu, tolong-menolong dalam segala hal. Kita belajar melihat apa yang terjadi di Wuhan. Setelah mereka punya pengalaman mengatasi virus corona ini, mereka sekarang menjadi sukarelawan untuk pergi ke Italia, memberi pertolongan. Dan saya yakin hari-hari ini Tuhan sedang ketuk pintu hati setiap manusia untuk tidak belajar lagi hanya untuk mementingkan diri sendiri. Untuk tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan keselamatan bersama. Terutama dalam mempertahankan iman. Saudara-saudara, hari-hari ini kenapa kita dituntut Tuhan untuk beribadah bahu-membahu, supaya jangan ada gugur, jangan ada yang undur dari Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang semakin nyata kita lihat di tengah-tengah dunia. Kalau sudah begini, tentu satu dengan yang lain dituntut untuk saling menjaga, saling mengingatkan. Termasuk standar kesehatan pun sekarang ini menjadi mahal. Saya tidak malu menasihati jemaat untuk memakai masker.
Andai kata saya bukan pengkhotbah, saya pasti pakai. Saya sudah siapkan, saudara. Bukan saya kurang iman, bukan. Paling tidak, ada upaya kita untuk menyelamatkan orang lain. Di samping kita menyelamatkan diri sendiri. Kenapa? Karena situasi. Tapi saya percaya, di balik semua itu, Tuhan ingin mengajar kita semua. Terutama tentu saudara yang berpotensi. Ya kalau nggak berpotensi, misalkan berada di tengah-tengah keramaian, bekerja di tempat yang rawan, ya, atau saudara sehat, nggak jadi persoalan, saudara. Ya. Tapi kita ini berbeda profesi. Kalau saudara petani nggak perlu. Kalau semua kita petani yang ada di kebun-kebun, saya yakin jauh dari virus itu. Tapi ketika berinteraksi, kita pergi ke pasar pagi, ke mall, kemana-mana, tentu menjadi suatu pertanyaan. Apakah kita bisa berdisiplin menjaga kesehatan kita sendiri di tengah-tengah hal yang seperti ini? Makanya saya kalau di Baloi saya sudah ingatkan, buat jarak. Apalagi bangku kita banyak. Ya. Untung kita hadap gini semua. Kalau hadap-hadapan gini tidak berani saya buat ibadah semacam ini. Tapi karena gini, saudara, semua menghadap ke depan begini, kan lain lagi ceritanya. Oleh sebab itu, dimanapun kita berada, kita harus belajar. Ini tuntutan dari keadaan untuk membuat kita tetap waspada. Namun, sekali lagi saya mau ingatkan kita, perjuangan kita untuk mendapatkan keselamatan adalah perjuangan bersama dalam mempertahankan iman. Jadi berarti bicara keselamatan, bicara iman. Bicara keselamatan adalah bicara iman. Tapi iman yang bagaimana yang perlu kita pertahankan? Saya mengajar tudung tabernakel. Dalam susunan tudung tabernakel, ada yang namanya suratan Yakobus, suratan Petrus, suratan Yohanes, dan suratan kitab Yudas. Jadi dalam suratan Yakobus, itu tudung yang paling dekat, bagian yang paling dalam. Itu terbuat dari kain, saudara, yang disulam dengan kerup-kerup. Ini menggambarkan surat Yakobus. Surat Yakobus adalah berbicara tentang iman. Iman yang sejati. Iman yang sejati yang pertama, kalau iman itu ditambah dengan perbuatan. Baru betul-betul imannya iman yang sejati. Yang kedua, iman yang sejati harus lurus menghadapi pengujian dan pencobaan.
baru namanya iman yang sejati. Kalau belum pernah dites, belum pernah melewati ujian, belum pernah melewati pencobaan, itu belum bisa menjadi satu jaminan bahwa imannya sudah menjadi iman yang sejati. Maka suratan Yakobus, apa dasarnya yang sangat penting disampaikan untuk umat Tuhan? Mari saya mengajak saudara. Yakobus pasal yang pertama. Yang pertama perikopnya iman dan hikmat. Iman yang sejati harus ditandai dengan iman dan hikmat. Tentu hikmat yang maksudnya di sini bukan hikmat hanya sekedar intelektual. Tapi yang dimaksud hikmat di sini adalah kualitas rohani yang kita miliki karena berdasarkan iman. Tadi saya katakan poin yang kedua. Untuk membuktikan iman kita itu iman yang sejati, perlu ada pengujian dan pencobaan. Ayat 2 Pak, ayat 2. Ayat yang kedua. Ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tak masuk di akal kalau dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Orang paling senang kalau tidak kena pencobaan. Karena biasanya pengujian dan pencobaan melibatkan penderitaan. Kalau saudara mau mengalami pencobaan atau sedang mengalami pencobaan atau ujian, selalu yang dilibatkan Tuhan masuk dalam penderitaan. Jadi tidak ada pencobaan atau ujian tanpa adanya penderitaan. Jadi setiap pencobaan terjadi dalam hidup seseorang atau ujian terhadap seseorang itu melibatkan penderitaan. Maka kalau sekarang dunia sedang mengalami pencobaan, ujian, salah satu instrumen yang dipakai, yang diizinkan Tuhan terjadi adalah penderitaan. Dan penyakit yang sedang terjadi hari-hari ini mengandung efek yang sangat besar terhadap hal yang lain. Termasuk terhadap persoalan ekonomi. Sengaja diizinkan Tuhan goncangan ini, supaya juga goncang ekonomi. Dan kalau goncang ekonomi, apa yang Tuhan inginkan? Tuhan mau tahu apakah kecintaan kita terhadap Tuhan itu benar-benar murni.
Atau kecintaan kita kepada Tuhan hanya karena persoalan kita diberkati. Kecintaan kita kepada Tuhan hanya mungkin karena kita sehat. Karena terlalu banyak orang mengatakan cinta Tuhan, tapi belum pernah dites kecintaannya kepada Tuhan. Saudara, sepanjang hidup saya, dalam melayani Tuhan, hal yang saya tidak bisa anggap remeh ketika kita dibawa kepada pengujian dan pencobaan. Dan Tuhan izinkan betapa menderitanya kita ketika hal itu terjadi. Sampai kita menyerah. Sampai kita berkata, Tuhan, aku tidak sanggup. Karena sifat manusia, kalau masih sanggup, susah untuk menyerah 100%. Sifat manusia, kalau masih bisa bergantung kepada yang lain, seringkali tidak mau menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau masih bisa yang lain diandalkan, saya banyak mendengar kesaksian-kesaksian. Ternyata kebanyakan orang mencari Tuhan karena tidak ada lagi pengharapan terhadap yang lain, baru menyerah. Karena dokter sudah menolak, nyerah. Karena ekonomi bangkrut, tak ada jalan keluar lagi, nyerah. Karena banyak persoalan, tidak mampu mengatasi, lalu menyerah. Itu sudah hukum alam, saudara. Memang tidak salah. Kalau karena melalui pencobaan kita datang sama Tuhan, tidak salah. Melalui penderitaan kita datang sama Tuhan, tidak salah. Dan justru Tuhan tawarkan. Ketika kita susah, ketika kita takut, ketika kita gelisah, ketika kita letih lesu, Tuhan berkata, marilah kepadaku. Tapi yang menjadi persoalan, untuk memiliki iman yang sejati, harus lewat pengujian dan pencobaan. Apa yang Tuhan cari dari hidup saudara? Kenapa harus mengalami pengujian dan pencobaan? Apa kehendak Tuhan di dalam ujian itu? Apa kehendak Tuhan di dalam pencobaan itu? Kita tidak cukup hari-hari ini memproteksi diri hanya untuk jadi sehat. Tapi hari-hari ini kita perlu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa kehendak-Mu di balik semua ini? Apa kehendak-Mu yang Kau izinkan semua terjadi ini? Saya mau mengajak jemaat untuk mengerti kehendak Tuhan. Anda tahu apa tujuan Tuhan? Sampaikan dikatakan tadi, anggaplah sebagai
suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Diulang ayat 12, Pak. Ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Iya, terus. Sebab apabila ia sudah tahan uji, Terus. ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ini tujuan kenapa perlu iman kita diuji, dites, dan melewati pencobaan. Kalau di ayat yang ketiga, diperinci coba begini, ayat 3. Ayat 3, Ya. sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Apa tujuannya? Biar kita tekun. Selama ini kan ada kesempatan beribadah. Terlalu banyak orang gak menghargai ibadah. Sekarang mahal kali ibadah. Mahal sekarang, ibadah itu mahal. Dulu kan gak perlu begini kita ibadah. Gak perlu cuci tangan. Langsung salam-salam. Sekarang di depan sana saudara harus siap. Nggak tahu saya ada petugas yang mengingatkan. Ada kesempatan ibadah. Banyak orang yang tidur-tiduran di rumah. Dan saya tidak heran. Kalau selama ini kita tidak memiliki firman Tuhan. Pasti kita mengalami kelaparan akan firman. Untung selama ini kita sudah mendapatkan firman dalam pengajaran. Sudah ada bekal bagi kita. Bagaimana kalau selama ini kita tidak mengerti firman Tuhan? Tidak ada bekal firman. Hanya ibadah hanya untuk hura-hura. Hanya ibadah untuk menyenangkan daging. Rontok kita. Untung gereja kita ini tidak terlalu banyak pengunjungnya. Kalau banyak pengunjung, kita sudah terbatas hari ini. Mahal sekarang ibadah, saudara. Mahal. Kalau masih bisa memuji Tuhan bersama, mahal rasanya sekarang. Bisa tatap muka semacam ini, mahal rasanya. Kalau ini berlanjut, Tuhan tidak memberikan segera penyelesaian, maka tidak heran mungkin kita nggak bisa tatap muka. Mungkin saudara di rumah saja. Dan Tuhan ingin melalui ujian pencobaan ini, berkat yang kita temukan, kita menjadi orang yang bertekun. Haleluya. Paling tidak mulai tekun berdoa. Cara pribadi, sekarang coba, mau makan pun, saya yakin saudara jadi lama doanya. Oh Tuhan, jauhkanlah dari virus corona. Itu kan? Bangun pagi pun sebelum beraktivitas. Tuhan, saya mau keluar rumah. Kalau dulu kan mana ada. Nggak doa pun nggak apa-apa pikirnya. Langsung.
Makan pun langsung sentap aja. Tak usah cuci tangan. Ya. Tapi hari-hari ini Tuhan mau membuat saudara dan saya memiliki iman yang teruji melalui bukti ketekunan. Setelah tekun, hasilnya apa? Ayat 4. Ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Terus, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. jadi ujian itu, pencobaan itu untuk membuat kita tekun, dan hasil dari ketekunan itu kita menjadi matang, dewasa di dalam Tuhan. Jadi saudara, melalui pencobaan-pencobaan, Tuhan sedang mau mendewasakan kita. Itu poin yang kedua. Poin yang pertama membuat kita tekun. Yang kedua, Tuhan sedang mendewasakan kita. Haleluya. Mau didewasakan Tuhan? Yang disebut dewasa dapat membedakan mana kehendak Tuhan, mana bukan kehendak Tuhan. Yang disebut dewasa dalam kitab Ibrani, kita dapat membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Itu yang disebut dewasa. Begitu ya, coba sebentar kitab Ibrani. Ya. Kitab Ibrani. Jadi kalau kita masuk dalam kedewasaan, ini berkatnya saudara. Ya. Ayat 14, Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Terus, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. iya. Jadi yang disebut dewasa adalah dapat membedakan. Jadi saudara dapat membedakan, jelas kita ngerti. Setelah kita dapat membedakan, kita dapat memilih mana kehendak Tuhan, mana bukan kehendak Tuhan. Jadi ini hasil daripada pencobaan-pencobaan. Selanjutnya, supaya kamu menjadi sempurna. Kalau saudara kembali ke Yakobus 1 ayat 4, setelah dewasa, apa yang Tuhan harapkan? Supaya kamu menjadi sempurna. Kenapa perlu sempurna? Karena gereja yang sempurna itu ukuran tertinggi ketika Tuhan datang kali yang kedua. Itulah sidang mempelainya. Jadi kita ini diizinkan Tuhan mengalami pencobaan. Supaya apa? Supaya kita didorong untuk menjadi sempurna. Yang disebut sempurna, kita semua lepas dari segala ikatan-ikatan dunia. Hati kita lepas dari perkara dunia. Pikiran kita lepas dari perkara dunia. Saudara tinggal di dunia, tapi Anda sedang mencari perkara di atas. Haleluya. Anda sedang berada di dunia, tapi Anda sedang memikirkan perkara di atas. Hari-hari ini, kalau orang tidak memahami kehendak Tuhan, bukan saja goncang,
tidak menutup kemungkinan murtad. Tidak menutup kemungkinan tidak mempercayai kuasa dan kehendak Tuhan. Selama ini banyak sekali menawarkan mujizat. Tapi kenapa sekarang pengkhotbah mujizat sepertinya sudah nggak berani lagi menyampaikan adanya mujizat? Sedang mengalami ujian. Sedang diuji. Dulu ada lagu kita kan, mujizat itu nyata. Apa itu judul lagunya? Hah? Saya kurang tahu lagu itu, saudara. Ada lagi lagunya, mujizat masih ada. Sebenarnya mujizat Tuhan nggak perlu dipertanyakan. Selama ada Tuhan, tetap ada mujizat. Haleluya. Selama ada Tuhan, tetap ada mujizat. Tadi malam saya menyampaikan firman Tuhan di Baloi. Mujizat yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika Tuhan menimpakan tulah ke tanah Mesir sebanyak 10 tulah. Bukan 1 loh ya, 10 tulah. Tapi saya melihat orang Israel yang betul-betul berada di Goshen, yang berada dalam kehendak Tuhan. Tidak ada satu orang pun mati. Dan tulah yang terakhir diizinkan Tuhan datang, yaitu kematian, maut. Tapi kalau saudara lihat kitab Keluaran 12, umat Tuhan yang memiliki tanda darah, tak satu pun yang binasa. Tak seorang pun, saudara. Ya. Itu baru namanya mujizat. Masih percaya mujizat Tuhan? Masih percaya mujizat Tuhan selalu ada? Coba. Dimulai dulu dari ayat 12. Keluaran 12 ayat 12. Ayat 12. Ya. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir. Terus. Dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Akan kubunuh. Terus. Dan kepada semua Allah di Mesir, Ya. akan kujatuhkan hukuman. Terus. Akulah Tuhan. Jadi Tuhan mau mempermalukan yang bukan Tuhan. Semua Allah atau ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Tuhan mau mempermalukan yang bukan Tuhan. Tapi lihat ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Terus. Apabila aku melihat darah itu, Apabila aku melihat darah itu, darah Paskah yang menunjukkan kepada darah Yesus. Kalau saudara dan saya masih memiliki darah Yesus dan Tuhan lihat ada darah Yesus dalam hidup saudara, inilah jaminannya. Amin. amin. Terus
maka aku akan lewat daripada kamu. Apa? Lewat. Tuhan datang untuk mau mengambil nyawa, saudara. Tapi ketika dia lihat ada darah, dia lewat. Terus, Pak. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apa katanya? Tidak akan ada tulah. Tidak akan ada tulah kemusnahan. Terus. Apabila aku menghukum tanah Mesir. Mesir adalah gambaran dunia. Ketika Tuhan menghukum dunia. Ingat yang memiliki tanda darah Yesus. Lewat. Malam ini berikan kesempatan maut itu lewat dari hidup saudara. Haleluya. Berikan kesempatan maut lewat. Karena ada darah Yesus Kristus. Haleluya. Tapi saya mau tekankan pencobaan-pencobaan yang terjadi ini bertujuan pertama untuk kita tekun, yang kedua supaya kita dewasa, dan yang ketiga supaya kita sempurna. Yang dimaksud sempurna di sini utuh dan tak kekurangan suatu apapun, lengkap. Jadi pencobaan-pencobaan terjadi karena Tuhan sedang bekerja untuk membuat kita lengkap. Tak ada kekurangan. Dengan kata lain, semua sudah beres. Hidup kita sudah beres. Hati kita sudah beres. Pikiran kita sudah beres. Sepenuhnya kita sudah mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau pikiran kita bercabang-cabang, itu karena nggak beres itu. Nggak fokus sama Tuhan. Nggak fokus berjuang untuk keselamatan. Sekali lagi kita boleh tinggal di dunia. Tapi perjuangan kita adalah menuju ke surga. Mencari nafkah di dunia ini, itu hanya sementara. Bahkan Tuhan memberikan batasan, sampai umur kita pun ada batasannya. Masa hidup kami 70 tahun, kata Musa. Kalau kami kuat, 80. Makanya rata-rata yang kena serang infeksi virus corona, yang mati-mati itu yang udah tua. Kalau bertahan, karena dikasih Tuhan bonus. Dan itu kan, ya Mak Peninat lebih tahu lah. Ya, makanya khusus ya, termasuk saya sudah mulai tua, saudara. Tapi belum setua Pak Panjaitan, Ibu Max, ya, dan yang lain-lain, saudara. Tapi saya kalau baca artikel-artikel, ada yang membuat takut, ada yang membuat agak lega sedikit. Ketika dibikin di situ, darah agak kebal sedikit. Saya terhibur. Darah A gimana? Tapi bau darah apapun, hanya darah Yesus yang bisa kasih jaminan. Haleluya. Darah Yesus. Orang saya lihat dokter pun kena. Apa kurang mantap itu dokter di Cina itu? Ini. Tapi saya bukan menakut-nakuti saudara. Supaya kita ngerti apa kehendak Tuhan di dalamnya. Tuhan ingin mempersiapkan kita sempurna, utuh, tidak bercacat
pada hari kedatangan Tuhan. Karena Tuhan tahu untuk menyempurnakan kita hanya ada satu cara, kita harus lepas dari semua ikatan dunia. Sepenuhnya berharap sama Tuhan. Termasuk keuangan. Nanti apabila ekonomi goncang terus ini, saudara-saudara yang punya uang, saudara wajib menolong saudara-saudaramu yang berkekurangan. Saudara yang punya makanan, wajib membagi. Tidak ada lagi yang bisa hidup untuk dirinya sendiri. Kalau kita mau sempurna waktu Tuhan datang. Sekarang kan belum begitu kan? Masih bisa makan masing-masing kan? Tapi saya yakin akan tiba waktunya untuk menyempurnakan kita. Supaya kita betul-betul makin memiliki kasih persaudaraan. Tuhan izinkan ada banyak goncangan. Baru nampak Philadelphia-nya. Yang selama ini kita seru. Philadelphia. Kalau bilang gitu semua bisa saudara. Nah, tapi ketika seperti ini terjadi, mana Philadelphia kita? Ini belum apa-apa. Ini masih ronde pembukaan. Masih mau start ini. Ibarat pelari masih mau gini. Mau cari ancang-ancang masih. Belum. Tapi ketika maju nanti, Tuhan ingin menemukan saudara dan saya. Sudah tekun, sudah dewasa, sudah sempurna, dan tidak ada kekurangan. Dengan kata lain, kita sudah benar menjadi manusia rohani yang sudah mantap. Haleluya. Maka, kalaupun kita hari-hari ini bekerja, bekerjalah bukan hanya untuk diri sendiri. Bekerjalah untuk mempersiapkan diri juga menolong orang lain. Maka selalu saya katakan kepada pengerja, apa yang kalian kerjakan sebenarnya bukan untukku. Tapi seringkali nggak memahami saudara. Karena hati belum menjadi hati seorang hamba. Kalau hati seorang hamba, tak ada cara lain. Dia mau mempertaruhkan apa saja demi dedikasinya kepada yang dilayaninya. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Maka saya bilang, mari berbuat, lakukan sesuatu. Mungkin nanti saudara punya ubi kayu, satu potong gini mungkin harus dibagi 10 asal orang lain bisa makan. Sekarang belum tergenapi yang namanya kelaparan. Saya melihat dalam Alkitab tidak satu kali berbicara Tuhan tentang kelaparan. Tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan juga Tuhan berkata salah satu tandanya kelaparan. Wahyu 6 juga ketika Tuhan mengizinkan terjadi musibah-musibah. Dari mulai pedang, kelaparan, penyakit sampar, dan juga binatang buas. Tuhan singgung kelaparan. Dan saya mau katakan kepada saudara, tidak lebih bahaya penyakit sampar dibandingkan kelaparan. Manusia bisa berubah menjadi sadis. Dan itu belum terjadi. Dan kita doakan supaya kita disempurnakan dulu baru itu terjadi. Haleluya. Kalau udah dekat ke situ. Matius pasal 24 berkata 22. Kalau sekiranya waktunya tidak dipersingkat, tak ada kita yang selamat. Kalau tidak dipersingkat Tuhan, ini aja musibah ini aja. Kalau nggak dipersingkat, coba Pak, ayat 22 dulu. Ayat 22. Matius 24 ayat 22.
Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, Tidak dipersingkat. Terus maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. dari segala yang hidup tidak ada yang selamat. Berarti yang malah justru yang mati lebih terjamin. Yang mati dalam Tuhan dibandingkan yang hidup. Kalau waktunya tidak dipersingkat. Siapa yang paling menderita? Kita yang hidup di zaman akhir ini. Oleh sebab itu saudara, ada tujuan dari pengujian dan pencobaan. Supaya apa? Nyatalah kita orang-orang yang dibedakan Tuhan. Diulangin ayat 18, Yakobus 1 ayat 18. Ayat 18. Ya, Atas kehendaknya sendiri, atas kehendaknya sendiri terus. ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Iya, siapa yang jadikan kita? Firman. Firman kebenaran. Terus Supaya kita pada tingkat yang tertentu tingkat yang tertentu yang sudah disiapkan Tuhan untuk kita. Terus menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. inilah yang Tuhan nanti-nantikan. Kita mau diangkat ke tingkat rohani tertentu. Itulah menjadi anak sulung. Dalam Ibrani pasal 12, anak sulung itu yang namanya terdaftar di sorga. Tuhan mau angkat kita menjadi level anak sulung. Berarti menjadi sidang mempelai Tuhan. Begitu kan? Mari. Ibrani pasal 12 ayat 22. 23, Ayat 22 mulai. 22. Ya. Tetapi kamu sudah datang ke bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Ya, terus. Dan kepada jemaat anak-anak sulung Iya, terus siapa mereka terus? yang namanya terdaftar di sorga. Terus kan? Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi kalau kita dinaikkan ke level anak sulung, berarti level yang namanya terdaftar di sorga. Kalau nama saudara terdaftar di sorga, 100% selamat. Itulah gereja Tuhan. Itulah sidang mempelai Tuhan. Maka saya mau mengajak jemaat, Anda tidak rugi. Kalau saudara pun diizinkan Tuhan hari-hari ini berhadapan dengan pengujian dan pencobaan. Dan bukan hanya kita saja. Banyak saudara kita di seluruh dunia. Termasuk bangsa kita ini. Sedang berhadapan dengan ujian dan pencobaan ini. Tapi saya terlalu yakin. Doa orang benar besar kuasanya. Haleluya. Doa orang benar besar kuasanya. Dan biarlah ketiga ujian iman ini datang untuk saudara dan saya. Justru makin kelihatan perlindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Kiranya Tuhan masih memperpanjang kesempatan untuk kita semua. Supaya kita tidak terhalang hari Minggu dan hari-hari yang akan datang. Untuk boleh bersama. Ya, kecuali sekolah minggu kita sudah liburkan. Mungkin juga dalam besok malam muda-mudi kita liburkan saja. Karena susah kita mengontrolnya. Ya. Supaya intinya kita hanya bisa ibadah, saudara, hal-hal yang lebih fokus lagi. Ya. Ini kenyataan saudara. Biar kita, ya apalagi kalau remaja muda-mudi kan kalau enggak cas-kecas begini enggak puas dia. Ya kalau kita orang tua dari jauh pun enggak apa-apa lah. Saya semalam tak ada lagi jemaat yang nyalam saya. Semua udah gini. Bagus dalam hatiku. Belum saya ajari udah tahu sendiri. Ya. Bukan mengurangi cinta kasih kita. Tapi biarlah Tuhan semakin memantapkan hati kita. Mungkin tangan kita tidak bisa berjabat. Tapi hati kita tetap saling mengasihi.
Haleluya. Haleluya. Apa artinya tangan kita begini tapi hati kita korslet? Kiranya biarlah hati saudara dan hati saya dan hati kita semua dipenuhi oleh damai sejahtera dari Tuhan. Haleluya. Sukacita dari Tuhan. Sehingga ketika datang pencobaan ini, tujuan Tuhan supaya kita bertekun. Dewasa, sempurna, next level, ke tingkat yang paling tinggi. Anak sulung menjadi mempelai Tuhan. Mempelai Tuhan itu tidak mati waktu Tuhan datang. Hidup sampai Tuhan datang. Haleluya. Mau hidup sampai Tuhan datang? Masih yakin lagu kita itu? Walau 1000 di sisiku, walau 10.000 rebah di kananku, yang sangat kita butuhkan. Saya masih ingat ketika saya ditanya dari Itali, dari Denmark, tahun yang lalu. Mungkin saudara dengar kesaksian saya, waktu itu saya berkhotbah lewat radio, pendengarnya 10 juta orang. Pendetanya tanya saya, apa pesan Tuhan untuk kami? Saya katakan kepada mereka, siapkan diri, Tuhan mau datang. Jangan menjadi gadis bodoh. Saya masih ingat itu, ketika berinteraksi dengan mereka melalui radio, yang dipancarkan pendengarnya 10 juta, termasuk Itali, termasuk Denmark. Saya masih ingat, kalau saya ingat itu, mereka tanya, apa pesan Tuhan? Saya bilang, bersiaplah, kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Hari ini, mereka sedang mengalami satu ujian yang sangat berat. Kiranya membuat mereka bersiap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita pun memang masih berada dalam pergumulan. Tapi saya yakin karena doa orang benar besar kuasanya. Tuhan pasti segera selesaikan ini dengan pertolongan Tuhan. Dan termasuk kerjasama kita semua. Menjaga kesehatan kita. Apa salahnya kita diatur untuk sementara. Tapi keselamatan kita bisa semakin dekat sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan bilang, wah ngapain diatur-atur. Kan punya roh, punya iman. Betul. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu ada waktunya. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah. Tidak perlu saudara takut, tidak perlu terlalu khawatir berlebihan, tidak perlu. Saya lihat tadi di sini nggak seperti di tempat lain saudara ya. Sini masih aman-aman semua ya. Takut saya aman karena nggak ngerti. Kiranya ya kalau udah ngerti pasti saling menjaga. Haleluya. Terutama ibu-ibu yang jualan di pasar, yang berinteraksi dengan banyak orang, nggak apa-apa. Ya, pulang ke rumah langsung mandi, cuci tangan langsung mandi, ganti pakaian, baru pegang anak. Ya, saya aja sekarang begitu. Pulang saya dari sini karena melewati naik speed, pegang ini, pegang itu, sampai di rumah langsung ibu gembala bilang, Pak, masuk dulu. Langsung saya mandi, ganti pakaian, baru habis itu, ya, mulai ketemu dengan cucu. Itu pun dari jauh. Halo. Jadi kita juga harus ikuti aturan main. Ya. Haleluya. Ini kan biasanya kita apalagi saudara, ya, karena sangat ngantuk dari pasar. Sekarang nggak bisa gitu lagi saudara. Mau ngantuk saudara, kerjakan sesuatu demi menjaga supaya kita semua ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan sanggup menjatuhkan diri dari hubungan bait suci. Malaikat nangkap dia, tapi Tuhan nggak lakukan itu. Tuhan tidak lakukan itu.
Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Misalkan ada racun di sini. Nah, racun makan. Kalau saudara makan berarti Anda mencobai Tuhan. Udah tahu penyakit. Ya? Amsal berkata, orang bijak itu kalau melihat celaka dia menghindar. Itu orang bijak. Jadi jangan kira nggak ada ayatnya. Salah satu menghindar, saudara pakai masker. Haleluya. Tidak berkontak langsung, ya, jaga jarak dan lain-lain, saudara. Yang sesuai. Itu namanya menghindar. Celaka datang, nggak apa-apa. Saya akan kebal. Orang bijaksana itu, ketika melihat celaka, dia menghindar. Haleluya. Haleluya. Ini yang remaja-remaja ini, yang pemuda-pemuda ini, ya. Liburkan, artinya sekolah libur, saudara belajar di rumah. Doa, ya, makin bertekun, ya, supaya semakin Tuhan tolong kita, ya. Jangan lupa sebutkan nama Pak Gembala dalam doamu. Tuhan, paling tidak Pak Gembala jangan sempat kena virus corona. Kalau enggak, saudaraku, saya nggak bisa datang di Tanjung Uban, menunggu selesai di isolasi, saudara. Tapi kalau saudara rindu, titipkan di dalam doa. Haleluya. Saya pun berdoa untuk saudara semua, supaya saudara juga dihindarkan Tuhan dari semua ini. Kalaupun datang pencobaan, biarlah nyata mujizat Tuhan ada di tengah-tengah kita semua. Kita tutup Alkitab kita. Sudah sampai jam berapa ini? Jam 9 kurang. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita ini. Ya, tapi dengan lembut saja kita nyanyikan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu Tuhan. Ya. Biarlah dengan iman kita nyanyikan. Kalaupun datang keraguan-raguan, kegelisahan, biar malam ini iman kita Tuhan tambahkan. Dengan pertolongan Tuhan, saya yakin saudara dan saya akan diselamatkan. Mari kita bangkit berdiri. Tiada pernah kuragukan. Haleluya. Ku ragu
kasih Tuhan. Hamba berdoa secara khusus, biar jemaat-Mu yang ada di Tanjung Uban ini tetap dibungkus oleh Tuhan dengan kuasa darah anak domba. Tuhan, tolong mereka semua, dimanapun mereka bekerja, profesi mereka, mungkin berinteraksi dengan banyak orang, tapi Engkau-lah yang melindungi, Engkau-lah yang menjadi Tuhan atas segala sesuatu. Aku serahkan mereka dalam tangan pengasih. Jaga mereka semua, jaga kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami boleh berbakti memuji Tuhan. Kami boleh beribadah, mendengar firman-Mu. Tujuan pengujian dan pencobaan adalah untuk membuat kami bertekun, dewasa, sempurna, utuh, tidak kekurangan, sehingga kami naik ke level yang tertinggi. Anak sulungnya Tuhan, menjadi mempelai perempuan Tuhan, hidup sampai Tuhan datang. Tolong kami, hamba berdoa secara khusus untuk orang-orang tua kami yang lebih tua dari hamba-Mu. Lindungi, proteksi mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Dan kami terlalu yakin perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, nyata bagi kami semua. Tidak ada sakit penyakit yang tidak tersembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, terutama saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit, supaya mereka diberikan proteksi khusus dari Tuhan yang menangani semua permasalahan penyakit. Kami berdoa, dan pemerintah juga kami doakan yang mempersiapkan anggaran. Tuhan, tolong para pengusaha-pengusaha yang sudah menyumbang, bahkan juga para artis-artis, bahkan semua tanpa terkecuali kami doakan. Tuhan, biar kami juga terbuka hati semua untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di surga. Kuatkan Bapak Presiden kami, Menteri Kesehatan, semua para menteri berada dalam perlindungan kalian Tuhan. Terutama kami jauhkan segala kuasa-kuasa yang mencoba merongrong negeri kami. Kami patahkan tipu siasat setan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami tahu apapun yang terjadi, semua atas kehendak Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ekonomi, baik ekonomi paling bawah sampai paling atas, biarlah Tuhan membelanya semua. Saudara-saudara kami yang berdagang, baik di pasar pagi, di toko-toko, Tuhan, kami berdoa secara khusus, lindungi mereka Tuhan. Baik yang bekerja di perusahaan-perusahaan, Tuhan tolong mereka, Engkau yang menjaga mereka. Terima kasih anak-anak kami yang sekolah, yang mungkin mereka libur, tapi tetap Tuhan jaga dan peliharakan mereka semua. Seluruh jemaat-Mu yang berada dalam penggembalaan Alfa Omega, Tuhan tolong campur tangan, baik yang di Batam, di luar Batam, di pulau-pulau, bahkan tim pembangunan tubuh Kristus. Tetap kami doakan, Tuhanlah yang memberikan perlindungan ekstra. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami pulang dengan kuat kuasa nama Yesus, dan kami pulang dengan membawa berkat yang besar dari Tuhan. Saudaraku, arahkan hatimu ke sorga, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus, cinta kasih daripada Bapa sorgamu, penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai saya dan saudara sekarang dan sampai selama-lamanya.
Sampai jumpa pada kebaktian kita akan datang. Sungguhlah hidupku telah ditebus dengan kuasa darah yang